Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid At-Tanwir Panduga Rungkut, mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Juga para pemirsa TV 9, mugi-mugi sedaya tansah pinaringan panjang umur lan keberkahan. Karena di masjid ini kajian kita lebih kepada fikih, kepada fikih. Beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang seputar pernikahan. Nah, kita akan menjelaskan tidak semua bentuk pernikahan niku boleh. Dados kula kali panjenengan ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk pernikahan niku di dalam Islam boten pareng. Di dalam agama kita tidak boleh. Nanti kita akan jelaskan mulai dari pernikahan beda agama, kawin kontrak. Kawin kontrak niku nanti ada penjelasan dan khilafiyah antar firqah di dalam Islam. Mantun menika nikah muhallil namanya. Nikah muhallil niku nopo? Terus enten nikah misyar namanya, Pak. Nikah misyar niku di Indonesia belum ada. Di Indonesia niki belum marak. Tapi di Timur Tengah niki kathah niki. Di Qatar, di negara Arab Baru niku, kemudian Oman dan beberapa negara Arab lain. Terus kula kali panjenengan nanti seperti apa pernikahan yang sah di dalam agama dan yang tidak diperbolehkan. Pertama niki, Pak. Niki pernikahan menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan niku harus dihadiri 5 orang, Mbak. Harus dihadiri 5. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, calon wali. Wali niku kathah, wali niku banyak. Tapi yang dimaksud ten mriki wali nikah. Karena wali niku banyak tingkatannya, Pak. Ada wali kota, ada wali murid, ada wali kelas, wali santri. Nah niki wali nikah nih. Paling disenengi niku wali nikah niki, Pak. Mantun niku enten wali band, niki sing nom-nomen nih. Wali niku urutane miturut mazhab Syafi'i harus bapak dulu. Bapaknya meninggal, ganti ke kakek. Kakeknya sudah meninggal, ganti saudara kandung. Adik laki-laki atau kakak laki-laki. Kok ndak ada, pindah ke paman. Sedaya boten enten, tidak ada keluarga dari mempelai perempuan yang menjadi wali. Kalau di negara kita niku kepala KUA. Nah, jadi kepala KUA niku orang yang sah secara agama ditunjuk di dalam negara untuk menjadi wali. As-sultan waliyyu man la waliyalah. Negara itu adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Kalau di Indonesia yang menjadi wali niku, Pak, paling kecil kecamatan, KUA. KUA yang kemudian berhak menikahkan. Lalu 2 saksi, 2 saksi niku yang kemudian menyaksikan akad pernikahan. Kemudian enten sirat ijab qabul. Saya nikahkan kamu. Lalu yang laki-laki menjawab saya terima nikahnya. Nah, jadi, Pak, nikah niku sebenarnya tidak mahal.
Wong cuma 5 niki. Lo nikah niku sing larang nopo? Sewa gedung, Pak. Nah, sing garai larang niku. Nopo malih? Iring-iringan, Pak. Nopo malih? Catering, Pak. Ada lagi undangan, Pak. Nopo malih? Pre-wedding. Nah, nek dijangkepi sedaya nggih mahal niku. Tapi nek kula kali panjenengan kondisi mepet, kula kali panjenengan kondisi bisa dimengerti, niki cekap. Kula riyen niki, Pak. Kula niku riyen karena menikah niku orang tua laki-laki pun wafat. Kula cuma diantar 2 mobil, Pak. Nggih. 3 nggih, 3 mobil. Yang 2 niku dari keluarga, yang 3 keluarga dari Surabaya yang nyepuhi, yang mengantar. Jadi boten mahal pernikahan niku aslinya. Nah, niki, Pak, pendapat mazhab Syafi'i sekaligus disahkan di negara. Nah, niki uniknya kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita niku bermazhab Syafi'i, undang-undang negara berkaitan dengan pernikahan pakai mazhab Syafi'i. Terus kalau menikah secara resmi di KUA kedah enten niki, Pak. Walinya siapa, saksinya siapa. Nggih, niku surat-suratnya kedah lengkap, kedah komplit. Baru kemudian negara yang melalui KUA menikahkan. Nggih. Nah, terus kula kali panjenengan niki dalilnya tentang wali pernikahan, la nikaha illa biwaliyin, rawahu Ahmad. Tidak sah pernikahan kecuali ada wali. Wa syahidai adlin, riwayat Imam Ibnu Hibban, ditambah 2 saksi. Nek enten musim nikah, kados bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, kula nek angsal undangan nikahan, Pak, kula niku damel jas. Saya niku pakai jas. Kenapa? Jagan-jagan mempelai laki-laki tidak bawa jas. Karena saya dulu, Pak, ketika menikah mencari jas niku sulit, Pak. Kepersewaan mahal, gadani cacak kegeden, akhirnya buatan pakai jas. Nah, kulo yang tidak seberapa besar niku damel jas. Kok ada pernikahan calon mempelai tidak punya jas, kulo pinjamkan, Pak. Niku alasan pertama. Alasan kedua, khawatir mempelai laki-laki ndak datang, Pak. Tapi mboten enten critane niki, mesti teko sing lanang niku. Malah disii niki. Oh sing sregep niku sing lanang. Mesti datang niki yang lagi. Ngapunten bagi yang belum menikah, semoga segera ditemukan jodohnya. Ngapunten. Nah, pun sakniki enten pernikahan, jenis pernikahan yang tidak boleh di dalam Islam. Nopo? Kawin kontrak, Pak. Nikah kontrak. Apa nikah kontrak niku? Apakah setelah menikah lalu tinggal dikontrakan? Oh, bukan niku, Pak. Kalau kemudian kawin kontrak niku gara-gara tinggal dikontrakan, niku boten, niku angsal. Saya dulu pernah jadi kontraktor, Pak. Kenapa? Karena kulo tinggal dikontrakan. Makanya disebut kontraktor. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kawin kontrak adalah nikah mut'ah, nikah dengan batas waktu tertentu. Saya nikahkan kamu dengan perempuan selama 1 bulan. Kalau kalimat 1 bulan niku disebut di dalam akad, itu adalah pernikahan mut'ah yang tidak boleh, yang tidak diperkenankan. Kenapa? Karena pernikahan niku, Pak, tujuannya niku untuk selamanya. Pernikahan niku tidak hanya di dunia tapi ngantos ten akhirat. Lah kok dibatasi waktu? Niki bertentangan dengan bentuk tujuan pernikahan. Apakah di Indonesia niki enten? Kabarnya enten, Pak. Tapi tidak perlu saya sebut tempatnya. Niku katanya dulu kalau menikah di tempat itu dengan cara nikah kawin kontrak, niku mas kawinnya dulu niku
mesin jahit Pak. Jadi mesin jahit, setelah kemudian bercerai 1 bulan, istrinya niku punya pekerjaan mesin jahit Pak. Lah saat niki kula boten semerep masih ada nopo boten. Kalaupun masih ada mungkin sudah bukan mesin jahit Pak, mungkin mesin cuci nggih. Jadi laundry mungkin. Atau langsung motor matic ngoten niku. Tidak perlu saya sebut merek dan tempatnya Pak, tapi sepindah malih mazhab 4 ahli sunnah tidak diperbolehkan. Pun nikah mut'ah niku kawin kontrak, kawin dengan batas waktu tertentu pernah dibolehkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ama autas al-mut'ah salasan tsumma naha anhu. Nabi niku ketika enten tahun autos di salah satu peperangan di dalamnya niku Nabi pernah memberi keringanan. Nabi niku pernah mengizinkan para sahabat untuk nikah mut'ah, kawin kontrak dengan masyarakat setempat Pak. Ketika mau pulang ke Madinah niki dicerai. Hanya ketika peperangan itu mawon. Ada lagi yang menyebut niku perang Khaybar, ada beberapa versi riwayat. Tetapi setelah mendapatkan keringanan niku Nabi menghapus Pak. Nah, niki dikenal dengan istilah nasikh. Nasikh niku menghapus Pak. Menghapus niku yang awalnya boleh lalu kemudian dilarang. Nah, terus kula kali panjenengan menurut akidah, bukan akidah, tidak hanya sekedar akidah, miturut fikih 4 mazhab, kawin kontrak niku dilarang Pak. Apa ada yang membolehkan? Enten nopo dari aliran Syiah. Syiah niku memperbolehkan. Syiah niku tidak mempermasalahkan kalau kemudian nopo namini melakukan nikah mut'ah. Tapi sepindah malih 4 mazhab khususnya Syafi'i tidak boleh Pak, tidak diperkenankan. Terus nek menikahlah kula kali panjenengan dengan cara mazhab Syafi'i niku wau, dan nikah niku untuk selamanya Pak, untuk selamanya. Perkara, nah niki perkara niku enten cekcok pertengkaran lalu kemudian terjadi cerai niku boten masalah. Yang terpenting cerainya niku tidak dicita-citakan di awal Pak, tidak disebut ketika akad Pak, tidak dijanjikan sebelum pernikahan atau ketika akadnya niku yang paling pokok. Kalau niku kebetulan bercerai, kebetulan enten masalah keluarga, kalau niku perceraiannya karena alami, niku boten nopo-nopo. Tapi tetap kita pernah menyampaikan di kajian ini, abghadul halal ilallahi at-talaq. Meskipun talak niku diperkenankan di dalam Islam, tapi Allah boten remen. Allah murka dengan perceraian niku. Dalam hadis riwayat Abu Dawud lan sak piturutipun. Sepindah malih kula ulangi, nikah dengan cara menyebutkan batas waktu tidak boleh Pak. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya selama 3 hari, niku boten pareng. Niku namanya kawin kontrak niku. Saya nikahkan kamu dengan fulanah selama meskipun setahun Pak. Karena setahun niku tetap enten batas waktu, tetap tidak boleh disebut. Maka pernikahan kawin kontrak tidak boleh. Pun berikutnya enten bentuk nikah misyar Pak. Misyar niki masih asing di lingkungan kita, tapi di Timur Tengah pun marak niki. Di wilayah Qatar, di wilayah Abu Dhabi, di wilayah Uni Emirat Arab niki marak niki. Terus pundi ada perempuan Pak
perempuan niku fokus karir. Dia pingin kerja, pingin jadi direktur, yang betul-betul direktur, Pak. Kulo niki ten Aswaja Center direktur, tapi direktur yang singkatan. Nopo? Direktur direken batur. Nah, nek kulo ten kiai-kiai pancen batur nek kulo. Jadi direkturnya kulo niku singkatan. Niki bukan direktur di BUMN, direktur benten, tidak sama. Atau perempuan yang ingin jadi konsultan. Konsultan yang betul-betul konsultan profesional, Pak. Kulo sama juga konsultan, tapi konsultan yang singkatan kulo. Nopo? Konsultan dados kongkonan ketika ada kesulitan. Nah, ketriyen kulo bagian niki, Pak. Dikongkon Yai Abdurrahman Nafis, dikongkon Yai Azhar. Oh niku pancen kulo. Kulo niki pancen menyiapkan untuk jadi kongkonannya para kiai, makanya konsultan tapi bukan konsultan profesional. Perempuan-perempuan yang sedang fokus kerja niki tidak mau terganggu ikatan rumah tangga, tidak mau diatur suami, tidak mau terbengkalai. Tapi namanya perempuan tetap perlu syahwat, tetap perlu libido, tetap perlu biologis. Akhirnya menikahnya niku dengan laki-laki, tapi tidak minta nafkah, tidak minta kumpul serumah, boten minta nopo-nopo. Cuma nek sing wedok perlu ditelepon, Mas sampean teko nang tempat saya di villa nopo ten apartemen. Datang Pak suaminya niku. Mantun terus ning Umi Laila, mantun kikuk-kikuk wis mulai sampean Mas. Pulang niku laki-lakinya, Pak. Niki di Timur Tengah niku enten satu ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau niki memperbolehkan, Pak, memperbolehkan pernikahan model misyar niki. Ditentang oleh banyak ulama, di Indonesia boten pareng. Tidak boleh pernikahan model mekaten. Pernikahan niku kedah seperti umumnya suami istri, suami yang memberi nafkah, kumpul di dalam rumah. Suami yang menjadi pemimpin umumnya. Nah, nek niki boten, Pak. Nek pernikahan niki bertentangan, tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam melakukan pernikahan. Kenapa di Timur Tengah niki kok marak? Pertama, Pak, soal wanita karir. Kedua, kenapa laki-laki niki kok mau? Karena untuk menikah normal, mas kawin di Arab niku mahal, Pak. Mahal. Jadi ditawari ngoten purun, Pak. Yang laki-laki niku purun. Di Indonesia boten enten. Kenapa? Di Indonesia mas kawin niku boten larang, Pak. 200.000 mawon enten sing purun kok, Pak niku, Pak. 500 ngoten niku pun kerso. Jadi nek ten Indonesia niki jarang terjadi karena niku nggih napa namanya, mas kawin dengan sewa gedung lebih mahal sewa gedungnya, Pak. Mas kawin dengan kuadenya lebih mahal kuadenya. Nek ten Arab boten, ten Arab niku ada yang berkaitan dengan mas kawin meniko, tapi sekali lagi niki belum terjadi enten. Terus enten tetapi boten marak nggih, boten kathah. Karena sekali lagi di Indonesia perempuan niku, Pak, mereka tidak memaksa kepada suami dengan mas kawin yang berat. Karena memang kalau kecenderungannya niku yang pengen nikah niku perempuan, Pak. Kok sakit ngoten? Nah, dari mahar. Mahar niku kan disebut mas kawin. Berarti kan sing ngajak kan sing wedok niku, Pak. Kecuali nek Mbak kawin, ngoten niku mungkin sing lanang kena rotok larang niku. Keranten niki sing wedok sing jaluk nggih mas kawin nggih. Maka meskipun tidak terlalu mahal mboten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah At-Tanwir nek bahas ngetenan kok semangat niki napa niki, Pak? Napa keranten krasa nom malih nggih. Jangankan jenengan, kula sing bahas niku lho Pak melok seneng, Pak. Pun
Berikutnya nikah muhallil niki. Nopo nikah muhallil niku? Yaitu lelaki ketiga, Pak. Lelaki ketiga saat ada suami istri bercerai. Suami istri niki cerainya niku talak 3. Baik talak 3 niku melalui proses 3 kali perceraian, atau yang suami langsung menjatuhkan talak 3. Niki namanya talak bain niki. Karena sudah talak bain, talak bain niki ayatnya, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Kalau suami niku sudah menceraikan lebih dari 2, yakni 3, maka suami pertama tidak boleh kembali kepada istri sampai istrinya niki menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah dengan laki-laki lain, pihak ketiga, suami kedua, setelah menikah, setelah tidak cukup menikah, Pak, nopo? Niki dijelaskan di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, hatta tadzuki usailatah, sampai perempuan tersebut merasakan nikmat madunya, maksudnya bersetubuh dengan laki-laki kedua. Nah, terus niku pernikahan muhallil, yakni ketika suami, Pak, suami yang pertama niku janjeni kepada suami kedua, nanti nikahi istri saya 3 malam saja, 3 hari 3 malam. Lalu disebutkan akad, saya terima nikahnya perempuan itu selama 3 hari 3 malam. Nah, menurut madhab Syafi'i, Pak, tidak bolehnya niku kalau disebut harinya. Kalau tidak disebut harinya, disebut cuma di awal, di luar akad niku boten ngantos haram, cuma makruh. Dalil niki, la'anallahul muhallil wal muhallalalah. Allah melaknat kepada suami pertama dan suami kedua yang menjadi perantara, yang mereka janjian, mereka kemudian mengucap akadnya niku dengan batas waktu tertentu, sehingga kemudian akad muhallil niki ada kaitannya dengan akad mut'ah, dengan akad masa pernikahan waktu tertentu. Terus kula kali panjenengan boten pareng, Pak, boten pareng melakukan niku. Niki ada kejadian saestu niki, teman saya, Pak. Teman saya niku seorang ustadz, punya jamaah, bercerai dengan istrinya 3 kali, Pak. Lalu suaminya niki minta tolong, Pak Ustadz tolong nikahi istri saya. Pak Ustadz ngertilah, oh iya saya mengerti. Saya mengerti niku maksudnya nanti setelah menikah akan dicerai. Begitu dinikah, Pak, perempuan niku semerep dinikah ustadz, besoknya ndak mau dicerai, Pak. Nopo kadung seneng jadi bojone ustadz. Niku tasih ustadz lho, dereng kiai. Tambah malih. Allahumma sholli ala. Perempuan ndak mau niki, Pak. Di akhirnya cara tiyang Jawa niku kantil. Nopo kantil niku, Pak? Katut ndak mau dicerai. Kok jadi tegang sedaya niki napa niki? Dalam medeni napa mboten niki? Yang kedua, enten kejadian kiai, Pak. Kiai niki punya istri masih muda. Istrinya masih muda, dicerai 3 kali, Pak. Karena dicerai 3 kali, kiai niki nyuruh santrinya, "Le, sampean nikahi Bu Nyai." Jak suwe-suwe kan ngoten. Akhirnya kali santri niku dinikah, Pak. Ternyata Bu Nyai niku ayu, Pak. Dangu dinteni kali kiai, kok gak dipegat-pegat.
minggat kok ndak dicerai-cerai. Ditanya ke santrinya niku tanya, "Loh, kenapa ndak kamu cerai?" "Kulo remen ten bunyai niki. Ndak mau dicerai, Pak." Akhirnya diboyong, dikeluarkan dari pesantren. Bunyai ini nggih purun keranten niki angsal sing enom, Pak. Nggih dapat muda. Biasanya santri niku dapat ilmu, santri niki dapat bunyai, Pak. Luwe gede timbangane ilmu niki. Terus kok sedaya dados ngarep-ngarep niki kados iki. Jadi intinya kula kali panjenengan pernikahan muhallil niku yang tidak boleh nek enten janji disebut ketika akad. Kalau dijanjiin di luar akad boten haram. Nggih, boten kenging laknat. Tidak terkena laknat sebagaimana di dalam hadis niki miturut madhab Syafi'i. Nggih, miturut ulama sadah asy-Syafi'iyah. Berikutnya nikah beda agama, Pak. Nek niki ayatnya cetha welo-welo, Pak. Napa Pak artine cetha welo-welo niku, Pak? Dalam nas terang benderang. Cetha welo-welo medurane napa, Pak? Madurane niku cetha welo, Pak. Ya, karena Madura niku kalau dua kalimat diulang yang satu berkurang, Pak. Sate, oh niku berarti wong Jawa, Pak. Kalau orang Madura jual sate tidak begitu, Pak. Ya nopo? Sate, ngoten nggih. Mboten jangkep, Pak, nek diulang niku oleh tretan-tretan Madura niku. Nikah beda agama niku ayatnya jelas wonten Al-Baqarah 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kalian, kita laki-laki, menikah dengan perempuan non muslim, Pak. Sampai mereka niku beriman. Kita menikah dengan perempuan beriman meskipun budak asalkan beriman lebih baik daripada yang beda agama, musyrikah, yang menyekutukan Allah. Tetapi mereka membuat kita terkagum-kagum, lebih baik yang budak niku, Pak. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan ambil menantu laki-laki yang berbeda agama, yang musyrik, yang menyekutukan Allah, non muslim, sampai mereka beriman. Terus kula kali panjenengan ten ayat niki, Pak, baik menikah dengan perempuan non muslim atau yang dari perempuan muslimah yang laki-laki non muslim tetap boten pareng, Pak. Niki sesuai dengan fatwa MUI tahun 2005. Tahun 2005 niku ketua MUI adalah Kiai Sahal Rois Am kita, Pak. Ketua komisi fatwanya saat niku Kiai Ma'ruf Amin. Kula Ma'ruf Khazin. Beda titik, Pak, podo-podo Ma'rufe tapi beda bagian belakang. Karena beda bagian belakang nggih nasibe nggih beda, Pak. Nah, saat niku berdasarkan riwayat niki nggih, ketika ada Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar niki ditanya, bagaimana menikahi dengan perempuan Nasrani atau Yahudi perempuan? Beliau menyebut, innallaha harramal musyrikat alal mu'minin. Allah niku mengharamkan menikahi perempuan-perempuan yang di luar Islam ketika mereka menyatakan Trinitas niku juga sampun bagian dari syirik, tidak diperkenankan. Loh, apa tidak kemudian tidak toleransi? Oh, makaten. Soal toleransi niku, Pak, ada dua ranah. Enten pinten, Pak? Dua ranah. Enten ranah sosial. Ranah sosial boleh, Pak. Panjenengan bertetangga dengan non muslim boleh. Panjenengan punya teman non muslim boleh. Kulo riyen ten FKUB. Kulo di FKUB niku Forum Kerukunan Umat Beragama.
Kathah konco pendeta enten, rencang saking romo wonten, teman saking biksu wonten Pak. Untuk ranah sosial boleh, tapi untuk ranah ibadah lakum dinukum waliyadin. Wayai ibadah boten pareng melok-melok Pak. Wayai sujud kepada Tuhannya boten pareng Pak. Waktunya kebaktian tidak diperkenankan. Nah, nikah niku Pak bagian dari ibadah. Karena nikah bagian dari ibadah boten pareng. Nggih, boten pareng. Tapi nek jual beli dengan non muslim monggo. Kulo niki punya kebiasaan membeli gadget, membeli alat nopo namine niki? Alat komunikasi, laptop. Niku kulo biasa mencari second Pak. Nggih, di aplikasi niku kan enten aplikasi jual beli second. Tentu kulo mencari yang murah, yang tidak terlalu tua. Misalnya pemakaian baru berapa bulan. Nah, begitu kulo datangi COD non muslim ternyata. Sing gadah niku non muslim. Mboten napa-napa boleh. Kranten niku jual beli. Kalau jual beli dengan non muslim boleh, nggih mboten masalah. Lalu berikutnya niki pernikahan yang tercatat di KUA Pak. Pernikahan yang tercatat di KUA niki tidak sampai melanggar hukum Islam, tetapi kulo kali panjenengan banyak kerugian kalau sampai tidak tercatat ten KUA. Niki undang-undang Pak, nggih. Undang-undang tentang pernikahan di dalam negara kita niku diatur sejak tahun 1975 zamannya Pak Harto. Tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam niku harus dicatat sesuai dengan KHI kompilasi hukum Islam. Begitu nikahnya niku resmi, sampun tercatat suami istri memiliki dua buku, masing-masing mendapatkan buku nikah. Lalu kemudian nanti ketika punya anak akan terbit akte kelahiran, akan terbit mendapatkan bantuan puskesmas gratis, mendapat bantuan sekolah sekecoh Pak. Makanya kulo kali panjenengan khususnya istri Pak, jangan sampai tidak tercatat. Nanti akan ada sekian banyak hak-hak istri, hak-hak anak yang dirugikan karena tidak tercatat. Nek sing lanang penak mawon Pak, mantun nikah ditinggal. Wah niki yang kemudian berbahaya Pak, khususnya bagi anak perempuan. Oleh karenanya kalau kali panjenengan anak niku nikahnya yang resmi. Jangan kawin lari Pak. Nopo kawin lari niku? Kawin lari niku nikah tanpa wali Pak. Dulu terus terang, dulu kulo niku sering diminta bantuan Pak. Jadi karena saya tempat kulo niku banyak kos-kosan Pak, banyak orang kerja, banyak pabrik di Surabaya Utara. Di Surabaya Utara niku ada janda ketemu duda Pak. Yang janda dari Mojokerto, yang laki-laki dari Magetan, ketemu di tempat kerja yang sama. Pun podo senengi, ternyata ndak punya suami, ndak punya istri, datang ke saya, minta dinikahkan. Kulo interogasi, Bapak asalnya mana? Dari sini, Ibu dari mana? Walinya ada, Bapak saya sudah meninggal. Pokoknya pun kebelet wong loro niki, pun akhirnya kulo nikahkan. Kulo nikahkan, pun mantun niku ndak ada kabar boten semerep.
Niku beberapa kali kejadian. Tapi sejak enten undang-undang baru Pak, sekitar tahun 2019 atau 2018 kalau supe undang-undang terbaru, kalau ada pernikahan di bawah tangan, ada pernikahan tidak sah, lalu keluarga istri niku menuntut Pak, keluarga istri niki kemudian nuntut, maka yang laki-laki niki kena Pak. Jadi misalnya ada yang nikah kawin lari ngoten niku. Kawin lari niku jangan dianggap tekstual Pak. Jangan dianggap nikah kali belayu ngeten, bukan. Maksudnya kawin lari niku kawin dengan meninggalkan orang tua ke tempat yang jauh. Kalau ternyata orang tua niku menuntut Pak, yang laki-laki kena niku Pak. Kena pasal aduan, membawa kabur, penjara Pak. Bukan cuma yang laki-laki Pak, sing ngakat nggih kenek Pak. Ini siapa yang mengakatkan? Ma'ruf Khozin. Wah kenek kulo. Masuk koran, ketua komisi fatwa ditangkap polisi. Lah tadi perkara kulo ngeten niki. Nggih. Kak melok penak, melok nopo ini melok penjarane. Sejak saat niku kulo boten purun Pak. Kulo boten purun karena sudah ada undang-undang niku. Terus mangkane kulo kali panjenengan nikahnya niku monggo sing resmi. Nek sing resmi niku Pak, marem Pak. Nggih. Gowo ten ngajenge tangga niku ngebel Pak manten anyar niku, tin-tin ngoten. Tapi nek boten enten surate Pak, dadi omongan tangga niku Pak. Lho, iki kok bonceng iku sapa iku? Dadi rasan-rasan niku nggih. Terus pramila menika, Pak pramila niku tiyang pundi niku Pak? Napa bahasa Indonesianya pramila menika Pak? Dalam oleh karena itu ngoten lho. Oleh karena itu kula kali panjenengan pernikahan niku wangsul kembali seperti awal niku wau, ikut mazhab Syafi'i, nikahnya resmi tercatat di KUA. Kemudian pernikahan niku juga diketahui tetangga kanan kiri, enten wali mengundang kerabat, mengundang tetangga kanan kiri, paling boten enten kendurenan. Nah niku paling boten Pak. Tradisi di lingkungan kulo kali panjenengan, kalau besok pernikahan malamnya niku enten kenduren niku. Kenduren niku ngundang tonggo-tonggo, dungaaken benjing mau pernikahan. Nah niku minimal niku Pak. A'linun nikah, sebarkan, beritahu kepada orang lain pernikahan. Keranten pernikahan niku di dalam Al-Quran disebut mitsaqon ghalidhon, perjanjian berat, perjanjian besar Pak. Panjenengan beli motor sing semerep namung panjenengan kali dealer Pak. Tapi nek pernikahan Pak semerep sedoyo Pak. Nah, terus sepindah malih niki kula kali panjenengan menjaga keabsahan pernikahan sekaligus mewanti-wanti keabsahan secara negara, yakni tercatat ten KUA. Matur nuwun, saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan baik seputar niki atau fikih yang lain, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, banyak pejabat-pejabat sekarang kan istilahnya punya simpenan, dan itu banyak sekali sekarang. Nah sekarang dia tidak punya istilahnya kartu yang sah di KUA. Akhirnya dia dengan orang yang terdekat cari-cari kemana-kemana, ke seh-seh, ke mudin-mudin. Nah itu dia jadikan kawin siri. Apa itu disahkan oleh KUA. Dan yang kedua, saya tahu persis perkawinan jarak jauh dengan virtual. Apa juga sah itu, Ustadz?
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Turnun. Nah, niki Pak. Niki juga madorot, kesulitan bagi istri yang dinikah di bawah tangan, istri yang dinikah yang tidak punya akte nikah Pak. Ketika suaminya kabur, suaminya tidak jelas, WA-nya diblokir, HP-nya ganti, perempuan yang tidak punya surat nikah niki Pak, mau menggugat cerai ke pengadilan tidak bisa. Karena sama pengadilan niku diminta, mana akte nikahnya? Tidak ada. Nah niki tambah mesak nih ngeten niki. Nggih, tambah terkatung-katung. Nggih, tambah kemudian menjadi berat. Nun sewu Pak, niki Pak. 1 tahun Pak, 1 tahun Indonesia niki Pak, angka perceraian niku Pak naik sak niki Pak menjadi 500.000. Angka perceraian 500.000 niku 500.000 niku Pak. Dulu sebelum pandemi perceraian niku 64.000. 64.000. Setelah masa pandemi niki melonjak drastis. Nggih. Drastis napa namanya lonjakannya sampai kemudian 600, hampir nggih 500.000. Tapi kula pun tanglet kula bertanya ke pengadilan agama, menurut hakim soal ekonomi Pak. Soal ekonomi. Terbesar niku soal pandemi, setelah enten kesulitan ekonomi, PHK lan sak piturutipun. Makanya monggo Pak, kula kali panjenengan istri kita dijaga betul. Nah, jadi leres di antara kesulitan yang dialami oleh istri yang hari ini orang menyebut istri simpanan. Niku kesulitannya ten mriku. Bedanya simpanan sama simpanan napa Pak? Beda nggih, tidak sama nggih antara simpanan dengan simpenan. Apa bedanya? Simpenan itu Pak diletakkan di bawah kasur, kayak uang niku simpenan, emas niku simpenan. Simpanan diletakkan di atas kasur Pak. Ah niku simpanan niku, istri simpanan niku maksudnya. Kalau simpenan niku di bawah kasur. Pun faham napa boten niki Pak? Jalan. Nek mesem sedaya berarti nggih pun paham niki Pak. Jadi sekali lagi dalam bentuk pernikahan semacam itu adalah tidak meskipun secara agama sah, tetapi yang dirugikan perempuan. Perempuan niku eman Pak seneng pertama netok, tapi ke belakangnya niku serba berat, belum lagi soal warisan nggih lan sak piturutipun. Jadi secara sisi fikih niku madharat niku untuk para istri. Salajengipun bagaimana dengan nikah jarak jauh? Leres. Niki kejadian saestu niki Pak. Jadi saat niku enten niki saestu terjadi niki. Niki betul-betul terjadi, namanya nikah online Pak. Terus bukan cuma jual beli online, bukan cuma judi online, bukan cuma pinjaman online. Nikah online nih kalau wonten. Tapi jangan ditiru. Jadi kejadiannya begini. Kula ngapunten nggih, napa mripat pun boten kuat kalau ke layar laptop. Kejadiannya niku di RSI Ayani Pak, rumah sakit kita. Waktu pandemi ada satu satpam security. Satpam niki mau menikah Pak, jauh sebelum pandemi. Undangan pun nyebar. Begitu pandemi, satpam niki kena swab. Karena aturan di rumah sakit niku wajib di swab. Maka satpam niku setelah di swab positif Pak.
boten pareng wangsul, Pak. Akhirnya karena dia di rumah sakit, diisolasi ten rumah sakit. Tapi undangan pun nyebar, Pak. Akhirnya tetap nikah dilangsungkan lewat nopo? Video call. Nikahnya niku lewat video call. Geseng lanang gini ku macak nopo namanya? Dikirimi mungkin anunya niku. Macak nikah nggih. Nah, bagaimana pandangan ulama niki enten fatwa ulama Mesir. Ulama Mesir niku memperbolehkan, Pak. Nikah jarak jauh niku boleh. Tapi NU memutuskan ketika muktamar tahun 2010 di Makassar untuk nikah tidak diperbolehkan. Nikah harus kumpul satu majelis, harus kumpul laki-laki perempuan, kemudian harus kumpul yang akad, boten pareng di tempat terpisah. Kalau jual beli boleh, Pak, tapi kalau nikah boten saged. Maka ketika kejadian niku, kula nggih gomun, saya juga heran. Kepala KUA-nya kok berani menikahkan ngoten lho. Nggih mungkin kepala KUA niku nganggep niku nopo seremoni, tapi kula WA, kula kirim kabar, ini kalau NU tidak mengesahkan, tolong nanti setelah keluar ulangi lagi nikahnya. Cukup 5 orang niku wau. Wali, 2 saksi, laki-laki perempuan, tidak perlu ngundang lagi. Undangannya cekap waktu nikah online niku. Jadi waktu zaman niku kan serba online, Pak. Rapatnya online, diskusi online, sampai ke gowo-gowo nikah online, kalih Jumatan online, Pak. Niku wonten niku, Pak. Rencang kula piyambak niki di Jakarta niki. Jadi saat niku ada seorang ustadz niku kan masjid kan ditutup nggih. Masjid niku ditutup, ndak boleh mengadakan Jumatan. Beliau niki melakukan Jumatan online. Nggih enten khutbahnya lengkap. Ustadznya niki tinggal di Jakarta. Ustadznya niki di Jakarta, hanya boleh makmum di bawah Jakarta. Bandung, ngoten niku. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lebih dari Jakarta boten pareng. Kalimantan ndak boleh, Aceh ndak boleh. Kenapa? Posisi Aceh lebih dekat ke Mekah daripada imamnya. Begitu pelaksanaan Jumatan online, Pak, pun boten karuan niki. Jamaahnya niku saking pundi-pundi niku. Enten sing saking Sumatera, enten sing saking Medan. Dan niku tidak sah. Kenapa? Ibarat imamnya niku di sini, Pak, makmumnya niku ada yang di depannya. Malah tambah boten karuan ngoten niku. Jadi sekali lagi, untuk online niku enten batasnya. Jual beli online boleh. Panjenengan beli online klik-klik boleh niku. Tapi 2 yang tidak boleh, pernikahan kali sholat berjamaah online boten bareng, Pak. Jamaah niku kedah hadir dalam satu majelis. Jelas napa boten niki, Pak? Alhamdulillah jelas. Nggih, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yai sudah memberikan pencerahan tentang macam-macam pernikahan, termasuk yang jarang kita dengar, pernikahan misyar, pernikahan muhalil dan sebagainya. Saya mau bertanya tentang di dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa al-yauma uhilla lakumut thayyibat, al-ayah. Intinya bahwa di ayat itu dihalalkan makanan-makanan dari orang ahli kitab, termasuk menikahi wanita-wanita yang baik dari ahli kitab.
Nah, mohon penjelasan dari Al-Maidah ayat 5, karena tadi itu kan panjenengan sudah menjelaskan haram menikah dengan non muslim. Ini kok ada ayat yang menghalalkan menikahi wanita yang baik dari ahlu kitab. Sebelumnya terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Leres sampun diingatkan dados mekaten. Enten perempuan niku ahlul kitab. Ahlul kitab niku Nasrani Yahudi. Nggih, Nasrani Yahudi. Kemudian kula merujuk ke fatwa MUI. Nggih. Jadi leres. Nikah beda agama niku pada hakikatnya enten khilafiyah. Khilafiyahnya niku khusus perempuan ahli kitab. Nggih. Perempuan ahli kitab niku enten pendapat yang membolehkan. Tetapi ulama kita di Indonesia sampun kula sebut wau di MUI niki kumpulan fatwanya niku wau dicetuskan di masanya Kiai Profesor Ibrahim, Profesor Ibrahim Shah niku ket tahun riyen. Kemudian sekali lagi terkait dengan masalah niki memang terjadi khilafiyah. Betul, di Timur Tengah kita pernah mengenal Presiden Yasir Arafat nggih. Yasir Arafat niku istrinya ahlil kitab, bukan muslimah, ahlil kitab. Niku kalau di sana memang kecenderungannya keranten sami-sami Arab, nggih, sami-sami Arab. Niku kecenderungannya diperbolehkan. Ada lagi beberapa di Arab niku mekaten. Tetapi Pak, yang ada di negara kita ikut pendapat yang mengharamkan. Yang mengharamkan mawon berkali-kali kebobolan Pak. Berkali-kali kebobolan. Napa malah dijarno diperbolehkan tambah cul-culan ngoten niku Pak. Nggih. Jadi di Indonesia niki Pak sampun ratusan kali laki-laki muslim dan perempuan muslimah atau sebaliknya niku mereka menikah minta keduk capil untuk dibuatkan buku catatan, tidak diterima. Niku ratusan kali masuk ke pengadilan. Orang yang mampu Pak nikahnya di luar. Yang mampu niku nikahnya di luar negeri. Karena di luar negeri niku mendapatkan catatan yang sah, begitu masuk ke Indonesia boten saged menolak niki. Nah niku sing mampu-mampu lah, sing boten mampu akhirnya lewat pengadilan Pak. Baru tahun 2021 niku enten sing kebobolan ten Surabaya. Akhirnya sejak saat niku kemudian niki nggih. Jadi leres keranten ada yang membacakan ayat niku wau nggih. Tapi tetap kula kali panjenengan meskipun niki khilafiyah, ulama kita di Indonesia memilih pendapat yang haram. Meskipun di Timur Tengah sana ada yang masih mengamalkan berdasarkan ayat niku wau. Matur nuwun keranten sampun adzan Isya, tapi tetap Pak kula kali panjenengan menikahnya niku menikah dengan yang seiman. Kalau bisa menikah niku mencari menantu pas-pasan mawon Pak, ndak harus sugih Pak. Mantu ndak harus kaya, cukup menantu pas-pasan. Wayahe pas tumbas omah, pas enten yotrone nggih. Pas mau beli mobil, pas enten yotrone. Niku namine menantu napa Pak? Mantu pas-pasan niku namin. Saking kula cekap semanten mugi kula kali panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat. Anak cucu kita diberi keteguhan iman untuk menikah dengan yang sesama iman di dalam Islam. Amin. Al-Fatihah.